Saya berdoa supaya setiap kita dalam setiap ibadah kita dipuaskan oleh hadirat-Nya. Amin. Kalau kita tidak dipuaskan dengan hadirat-Nya, ibadah menjadi seperti hampa dan tak berguna. Haleluya. Ketika menyembah Tuhan, saudara pernah nggak memperhatikan kiri kanan saudara? Apakah ada di kanan kiri saudara ada yang tertidur? Ada yang bengong, ada yang aktif, ada yang menangis. Pasti berbagai macam jenis orang ada saat kita menyembah Tuhan. Tapi saya berdoa kita sungguh-sungguh menikmati Dia. Amin. Pertumbuhan iman seseorang, kalau saya bisa bilang, kelihatan dari cara dia menyembah Tuhan. Amin. Amin. Kalau penyembahanmu begitu-begitu saja, engkau tidak bertumbuh dalam Tuhan. Kalau penyembahanmu engkau tidak pernah menikmati hadirat Tuhan, engkau belum bertumbuh dalam Tuhan. Kalau engkau hanya diam seperti patung, meditasi, engkau belum bertumbuh dalam Tuhan. Engkau harus masuk lebih mengalami Dia supaya hidupmu berubah dan hidup menjadi sangat berarti dan bermakna. Amin, saudara. Amin. Kekristenan bukan sekedar agama, tetapi kekristenan adalah pengalaman jumpa dengan Tuhan. Kalau engkau belum jumpa dengan Tuhan, engkau belum Kristen sejati. Alami Dia, saudara-saudara. Amin. Itu sebabnya sore ini judul firman Tuhan adalah Grow in Christ. Katakan sama-sama. Grow in Christ. Panggilan untuk bertumbuh. Katakan sama-sama. Panggilan untuk bertumbuh. Gereja Bethlehem Pamangan. Grow, 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 grow in Christ. Haleluya. Yeah. Bilang engkau harus bertumbuh di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, visi gereja kita adalah gereja yang Amin. berapa banyak saudara yang begitu yakin hari ini gereja kita masih terkecil, tetapi iman kita suatu waktu menjadi gereja dimulai dari iman. Amin. Kalau mengimani saja kita tidak sanggup, bagaimana mukjizat bisa terjadi? Amin. Berapa banyak saudara yang ingin sukses dalam usaha saudara? Kalau saudara tidak yakin sukses, nggak usah kerja, tidur aja di rumah. Saudara sudah sendiri gak yakin, ngapain kerja? Yakin dulu, saya pasti berhasil, lalu saya bekerja. Yes. Amin. Amin. Kalau tidak yakin, saudara buang waktu. Orang yang tidak yakin, pasti dia malas bekerja. Tetapi kalau dia yakin, dia di sini sudah punya visi. Yes. Dia sudah membayangkan, belum punya rumah, tetapi 5 tahun ke depan saya akan punya rumah. Dia action dari sini, dia bekerja. Sehingga dia tidak bangun siang lagi, dia bangun pagi, dia punya target. Sebab apa? Dia imani terlebih dahulu. Amin. Gereja yang terbesar di Pemalang kadang berlawanan dengan logika, saudara-saudara. Betul nggak? Betul. Kadang logika ini tidak terima. Tidak apa-apa, yang penting imanmu menerimanya. Amin. Saya percaya segala sesuatu dimulai dari iman. Iman akan menerobos dan menghancurkan logika. Yes. Dan membuktikan engkau punya Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Allah ingin kita bertumbuh. Bilang sama sebelahnya. Allah ingin kita bertumbuh. Allah ingin engkau bertumbuh. Bilang. Allah ingin kita bertumbuh. Boleh.
dari bayi kemudian dia bertumbuh menjadi besar, demikian juga kekristenan harus bertumbuh menjadi dewasa rohani. Amin. Amin. Sejak Kristen udah puluhan tahun, bahkan sudah usia lansia, hidupnya begitu terus. Suruh doa nggak bisa, penyembahan nggak bisa, firman nggak tahu, bersaksi apalagi, itu tidak bertumbuh. Saya mau bertumbuh, bilang sama diri saudara. Saya mau bertumbuh. Start awal seseorang menjadi Kristen dimulai ketika dia mendengar kabar baik. Amin. Amin. Seseorang menjadi Kristen itu dimulai dari ketika dia mendengar kabar baik. Good news. Mungkin saudara tidak menyadari bahwa saudara dulu pernah dengar kabar baik. Tetapi kalau saudara ada di sini, saudara sudah melewati ini. Engkau dulu pernah dengar kabar baik. Amin. Sekalipun engkau tidak tahu bahwa itu kabar baik, sekalipun orang yang menyampaikannya itu dia tidak tahu bahwa itu kabar baik, tetapi Injil adalah kabar baik. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Amin. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang Yang percaya. Kenapa kita ada di sini? Karena Injil. Amin. Amin. Injillah yang membuat hatimu terpaut kepada Dia sehingga engkau berkata, aku mau ikut Yesus. Amin. Saya nggak tahu apakah ada di tengah kita yang belum melewati tahap itu tadi. Bisa saja orang jadi Kristen, bisa saja orang di gereja bukan karena dia percaya, tetapi karena bapaknya Kristen, karena diajak. Berarti dia belum percaya. Tapi saya berdoa kita yang ada di sini sudah melewati itu. Amin. Amin. Jadi kita ada di sini bukan karena engkau Kristen, bukan karena disuruh, tetapi karena engkau tahu bahwa engkau sudah dipanggil Tuhan. Yohanes 15 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Keren nggak? Keren. Saudara, kita jangan sombong berkata, aku mau ke gereja, aku mau ikut Yesus, berarti aku dong yang memilih dia. No. Kenapa engkau memilih dia? Karena dia sudah mengerjakan hatimu terlebih dulu. Amin. Jadi jangan sombong. Amin. Jangan sombong. Bukan karena engkau, tapi karena Holy Spirit in you. Amin. Amin. Karena Roh Kudus bekerja di hatimu sehingga engkau, aku mau percaya kepada Yesus, sehingga kita ada di sini. Injil kekuatan Allah. Ketika dengar Injil, maka Injil itu punya kuasa. Katakan sama-sama, Injil punya kuasa. Injil punya kuasa. Gospel is the power of God. Gospel is the power of God. Haleluya. Haleluya. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang percaya. Kenapa saudara ada di sini? Karena Injil menjadi kuasa menarik saudara ada di sini.
di sini karena saudara tidak beritakan Injil, sehingga mereka tidak ada di sini. Tapi kalau saudara pergi beritakan Injil, nanti suatu saat mereka akan ada di sini. Amin. Kemarin waktu saya ke Jogja, saya cerita tadi pagi, di dalam kereta saya begitu naik di kereta, dan saya senang kenapa? Karena ada cewek cantik duduk di samping saya. Asik. Nah, Asik. lalu ketika duduk di samping saya, lalu saya tanya, where are you going? Lalu dia bilang, saya mau pergi ke Jogja, saya kuliah di sana. Oh, ya, lalu saya ajak ngobrol, kemudian saya tanya, di mana tinggalmu? Apakah mau dosanya diampuni? Dia bilang, ya saya mau dosa diampuni. Lalu saya yakinkan dia, kalau kamu percaya kepada Yesus, dosamu diampuni, kamu diselamatkan. Dan saya yakinkan lagi bahwa ada satu pribadi yang sangat mengasihimu, dia rela mati bagimu, namanya adalah Yesus. Kemudian lalu pada akhirnya saya bilang, kalau kamu ingin belajar lebih banyak tentang kisah ini, kamu bisa belajar di Google, kamu bisa download Injil, kamu akan belajar lebih banyak, atau kamu juga bisa hubungi saya kasih nomor WA, dan ya suatu saat saya juga bisa mampir ke rumahmu di sana. Haleluya. Dan saya membayangkan seisi rumahnya diselamatkan. Amin. Ada KKA yang baru di desa sana yang melayani Ibu Efraim dan Papa saya. Karena tetangga dengan pasar Kondang. Haleluya. Saya yakin ketika dia terima Injil ini, kalau dia meresponi, dia memperhatikan, dia pulang ke rumah, dia akan terus penasaran dan bertanya-tanya tentang pribadi itu, dan dia akan terus belajar dan sampai dia memilikinya. Kenapa? Sebab gospel is the power of God. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Beritakanlah Injil. Pasti jiwa-jiwa akan datang kepada Yesus. Saat seseorang percaya, dia menerima benih ilahi dalam dirinya. Yohanes 1 ayat 12-13 berkata, mereka yang percaya menerima hak menjadi anak Allah, dilahirkan bukan dari hubungan manusia, tapi karena benih ilahi. Firman Injil itu yang kita terima, itu menjadi benih ilahi di dalam kita, dan saat itu kehidupan dari sorga sedang masuk di dalam setiap orang yang mau percaya, dan dia menerima everlasting life, hidup yang kekal. Amin. Ketika seseorang terima Yesus di dalam hatinya, dia sedang menerima hidup yang kekal, yang tidak pernah bisa binasa. Ada di dalam saudara, ada di dalam saudara, ada di dalam saudara. Saudara kita boleh mati dikubur, tetapi hidup yang kekal tidak bisa binasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Hidup yang tak tergoncangkan itu ada di dalam kita, saudara-saudara. Sorga hadir di dalam kita. Kita belum tinggal di sorga, tetapi kita sudah bisa menikmati sorga di dunia. Amin. Amin. Saudara, kita sudah bisa nikmati sorga, rasanya sukacita, saudara-saudara. Di sorga itu pun rasanya sukacita. Kalau saudara belum pernah menikmati sukacita di dalam Tuhan, saudara belum menikmati sorga. Amin. Saudara punya uang 1 miliar, 5 miliar, triliunan, sukacita itu tidak ada apa-apanya
ketika engkau menerima sukacita dari sorga. Haleluya. Amin. Sorga ada, dirasakan oleh setiap kita ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Bukankah firman Tuhan berkata, engkau dilahirkan dari atas? Itu yang disebut dengan lahir baru. Katakan sama-sama, lahir baru. Peristiwa itu disebut dengan lahir baru. Lahir baru itu artinya engkau sedang dilahirkan dari sorga atau dari atas. Amin. Ketika engkau dilahirkan dari atas, engkau sedang menerima naturnya sorga, sifat alamnya sorga. Engkau terima dalam hidupmu. Amin. Amin. Lahir dari sorga artinya kita ada di dunia ini, tetapi sesungguhnya saat engkau percaya kepada Yesus, engkau bukan lagi manusia dunia, melainkan orang sorga yang ditempatkan Tuhan di dunia. Status kita adalah orang sorga di bumi. Amin. Bilang sama sebelahmu, engkau orang sorga di dunia. Amin. Saudara pernah lihat orang sorga? Lihat kiri kanan saudara. Dia lahir. Amin. Amin. The kingdom of God. Kerajaan Allah itu adalah tempat kita. Kita lahir dari sorga. Amin. Lahir. Amin. Amin. Lahir baru terjadi seketika. Katakan sama-sama. Lahir baru terjadi seketika. Kenapa? Yang terjadi adalah perubahan status. Ketika seseorang lahir baru, yang terjadi seketika, yang terjadi di dalam dirinya, yang pertama, statusnya berubah. Dia menjadi anak Allah, yang tadinya bukan anak Allah. Itu sebabnya orang Kristen biasanya disebut, oh dia anak Tuhan, enggak? Iya, dia anak Tuhan. Sekarang kita jadi anak Tuhan. Tapi masalahnya, dia ngakuin enggak bahwa kau anak. Jangan-jangan kita ngaku-ngaku jadi anak, dia bilang, enggak, aku enggak merasa, engkau yang GR. Haleluya. Amin. Jangan itu terjadi. Amin. Saat engkau percaya kalau dia melahirkanmu, pasti dia tahu dan dia ngakuin bahwa engkau adalah anaknya dia. Amin. Buktinya apa? Ada nggak akte lahirnya? Carlos punya akte lahir nggak? Anak siapa? Namanya Papa dan namanya Carlos. Kalau kita dilahirkan dari atas, dari surga, mestinya ada akte lahirnya. Surat baptis. Yes. Amin. Amen. Tetapi itu juga bukan jaminan. Kan banyak orang dibaptis tidak mengerti apa-apa. Ya kan? Kenapa kamu dibaptis? Karena ingin nikah. Banyak kan? Baptisan bukan untuk persyaratan yang lain-lain. Baptisan itu untuk menjadi anak Allah. itu dia. Status yang berikutnya, ketika kau terima dia, ketika kau lahir baru, statusmu menjadi orang benar. Amin. Jangan kira orang benar itu biasa.
Di dunia ini nggak ada orang benar. Amin. Di dunia ini nggak ada orang benar. Pak Akbar, di dunia ini nggak ada orang benar. Di Alpin apa lagi? Nggak ada orang benar. Amin. Enggak ada orang benar. Di dunia ini nggak ada orang benar. Firman Tuhan berkata semua manusia sudah berdosa. Kenapa? Karena Adam berdosa dan semuanya kita mewarisi darahnya Adam, darah kotor, darah berdosa. Tidak ada lagi orang yang benar, sudah rusak dan kotor. Amin. Tapi tahukah saudara, ketika saudara lahir baru terima Yesus, Yesus berkata, sekarang aku jadikan engkau orang benar. Amin. Amin. Artinya ketika engkau terima dia, dia berkata, semua dosamu aku ampuni. Semua masa lalu pelanggaranmu aku tidak ingat-ingat lagi. Sejauh timur kau melemparkan dosaku. Terus betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina yang hancur. Ku berterima, ayo, kepadamu ya pengampunannya kau pengampunannya kau pulihkanku. Sejauh timur dari barat, dia tidak mengingat-ingat semua dosa dan kesalahan kita, dilupakannya semua. Mungkin engkau pernah berzina, mungkin engkau pernah mencuri, mungkin engkau pernah narkoba. Ketika kau datang pada Yesus, dia bilang, aku ampuni semuanya. Engkau sekarang jadi benar, engkau bersih, engkau suci di hadapanku. Tapi tetangga masih berkata, kamu dulu mencuri, kamu di mataku cacat. Jangan dengar kata orang, tapi dengar apa kata Tuhan. Amin. Status kita ada di tangan Dia, bukan ada di tangan orang. Engkau akan tetap sukacita kalau engkau dengar Dia. Status yang berikutnya, engkau dijadikan duta sorga di bumi. Wakilnya sorga di bumi. Sorga punya franchise di bumi, dan engkau adalah dutanya. Amin. Kalau sorga ingin mengakukan perkara-perkara besar di dunia, siapa yang mau dia pakai? You and me. Amin. Kita dutanya sorga. Pastikan saudara selalu terhubung dengan sorga, supaya agendanya sorga dikerjakannya lewat saudara dan saya di sini. Dan you are the man of God. Kandi, you are the man of God. Amin. Kita adalah manusia. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah. Saya tutup dengan ini. Namun, tadi lahir baru terjadi seketika. Namun, pertobatan terjadi terus menerus. Haleluya. Amin. Tidak ada orang Kristen begitu lahir baru dia langsung jadi malaikat. Haleluya. Masih menemukan nggak di gereja orang yang kepahitan, orang yang benci dendam, orang yang hidup di dalam dosa, suka selingkuh, berzina, bersudi, hidup dalam dosa. Masih ada nggak? Ada kan? Kenapa? Sudah pelayanan belum? Udah bahasa loh. Rajin ke gereja orang itu? Ada. Ada di sini ya? Ada.
Belum bertobat. Pertobatan butuh terus menerus. Amin. Amin. Nanti kalau saudara ketahuan berdosa, kemudian jangan bilang pertobatan memang butuh terus menerus. Jangan jadikan alasan. Amin. Kita boleh jatuh, tapi jangan hidup di dalamnya. Kalau jatuh berarti kita sadar dan kita tahu dan kita harus bangkit. Orang yang jatuh dan dia hidup di dalamnya itu bukan jatuh, dia menikmati di dalamnya. Amin, saudara. Kalau orang Kristen yang sudah lahir baru dia jatuh, mestinya hidupnya tidak nyaman di situ. Kenapa? Bertentangan dengan rohnya. Tetapi kalau engkau tinggal di dalamnya, engkau belum lahir baru. Pertobatan terjadi terus menerus. Haleluya. Amin. Terus menerus. Kenapa terus menerus? Karena Roma 12 ayat 2 berkata begini. Sama-sama, 1, 2 ya. Janganlah engkau sama dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Jangan serupa dengan dunia ini, tapi kau harus berubah. Kita orang Kristen harus berubah. Menurut saudara, saudara sudah lebih baik belum daripada yang bukan Kristen? Belum. Siapa yang merasa bahwa dia sudah lebih baik dari yang bukan Kristen? Kasih tepuk tangan untuk aku. Akbar, berbahagialah engkau karena bukan engkau yang mengatakannya. Amin. Jesus love you. Amin. Pernah ada satu orang yang membuat penelitian survei di Amerika menurut Josh Barna. Dia meneliti orang Kristen dengan non-Kristen. Kira-kira hidup orang Kristen ini lebih baik apa enggak ya? Setelah diteliti bertahun-tahun dan tahu saudara hasilnya? Ternyata hasilnya adalah tidak ada bedanya. Keren nggak? Tidak ada bedanya, sama. Orang Kristen juga mabuk, judi, sama dengan dunia. Tapi jemaat di sini beda. Amin. Amin. Beda. Kita lebih dari yang Pemenang. Yang lain. berubahlah dalam pembaharuan. Dan yang paling terakhir, Masuk. kita dengar, lihat ini. Hidup kita ini terdiri dari 3 unsur: roh, jiwa, tubuh. Lahir baru itu terjadi di dalam roh. Amin. Terjadi seketika. Tapi jiwa kita butuh terus menerus. Tubuh kita next. Nah ini roh. Saat lahir baru yang terjadi di dalam roh kita, kita berdamai dengan Allah. Amin. Amin. Berdamai dengan Allah artinya dulu engkau seterunya Allah. Dulu kita ini musuhnya Allah. Kenapa? Karena kita pihaknya Adam yang berdosa, yang bersalah, yang memberontak dari Allah. Kita sedang menjadi musuhnya Allah. Tapi kita terima Yesus, kemudian kita sedang berdamai dengan Allah. Dan ketika kita berdamai dengan Allah dan harus tetap terhubung dengan Dia. Sejak kita lahir baru sampai hari ini, kalau sudah didamaikan, ya tetaplah berdamai, jangan musuhan lagi. Amin. Amin. Artinya engkau harus terus ngomong dengan Bapa. Bapa, engkau baik bagiku. Ingat,
Ingat anak sulung dengan anak bungsu. Ketika anak bungsu dia pergi, dia meninggalkan bapaknya, dia habiskan semua hartanya, dan ketika hancur hidupnya, dia kembali ke rumah bapaknya. Dia bilang, aku susah, sudah terlalu parah hidupku, aku mau pulanglah ke rumah bapakku. Di rumah bapakku banyak makanan, masa aku menderita di sini. Ketika dia mau pulang, firman Tuhan berkata, ketika bapaknya dia lihat dari jauh anaknya sedang pulang, firman Tuhan berkata, bapaknya dia lari. Kemudian dia peluk anak-anakku. Kasih seorang bapak. Bapak tidak peduli betapa susahnya, betapa joroknya, betapa baunya, betapa susahnya, betapa najisnya. Kau adalah anakku. Amin. Amin. Kemudian bapaknya bilang, hei, kita berpesta, besok kita potong sapi, kita merayakan ini, sukacita di rumah Bapak ketika ada satu orang kembali berdamai dengan dia. Amin. Engkau sedang berdamai dengan Allah, tetaplah terhubung dengan dia. Amin. Anak sulung bilang apa? Pak, nggak adil ini Pak. Kenapa? Saya di rumah terus sama Bapak, masa saya tidak pernah dipotong kambing? Saya nggak pernah nikmati. Ini anakmu yang kurang ajar ini baru kembali, dia jahat. Bapak kok potong sapi? Bapaknya bilang apa? Nah, kamu kan di rumah sama saya, milikku kan milikmu. Tapi kan kamu nggak mau menikmati, ya kan? Kalau kamu mau potong, tinggal tangkap sana. Ya tahu? Kamu kan hanya di rumah aja, malas-malasan kalau di rumah. Gitu. Kamu memang di rumah anak baik, tapi kan kamu hanya ke gereja, hanya ikut-ikutan. Jadi kamu nggak nikmati apa-apa. Gitu. Orang Kristen, banyak anak Kristen sulung, dia ada di gereja, tapi dia tidak menikmati. Haleluya. Amin. Saya berdoa kita semua menikmati. Bangun hubungan ini, jangan sampai putus kembali, dan jangan mengandalkan ilmu pengetahuan. Sudah alami Tuhan. Artinya kita boleh hafal ayat-ayat dari Kejadian sampai Wahyu, tapi pengertianmu ini, ingat ahli Taurat, mereka menguasai ayat-ayat, tetapi hidupnya tidak berubah. Kita harus alami Tuhan. Ini yang terjadi ketika seseorang lahir baru. Kemudian apa yang terjadi dalam jiwa? Nah, ini yang terjadi dalam jiwa. Jiwa, perubahan harus terjadi terus-menerus. Di dalam jiwa kita itu ada hati, ada kehendak, ada pikiran. Itu yang ada di dalam jiwa. Kalau orang kepahitan, benci, itu ada di mana? Di hatinya. Sakitnya di sini, di sini. Sakitnya itu di sini. Ketika disakiti seseorang, disinggung, aduh. Haleluya. Orang Kristen masih bisa sakit hati? Masih. Oh, enggak. Sakit hati, benci, dendam. Kemudian kehendak, kemauan, keinginan, malas, tidak taat. Orang Kristen ada yang malas? Malas ke gereja, malas berdoa, tidak taat berdua, tidak mau pelayanan, suka melawan Pak Gembala, berontak. Itu ada di sini. Suka protes, ada di sini. Kalau masih ada di sini, berarti jiwamu ini terus dibaharui. Amin. Apakah segala sesuatu harus sesuai dengan kita punya keinginan? Haleluya. Ada gereja sempurna nggak? Saudara mau pergi ke gereja manapun, saudara akan menemukan masalah.
Di sini ada masalah nggak? Banyak. Ada. Terus gimana dong? Di sana sini ada masalah, terus gimana dong? Saya lari kemana? Kau harus berubah. Kita yang harus berubah. Amin. Amen. Kalau kita nggak berubah, kemana pun susah. Kehendak. Ini terus menerus harus dibaru kehendak kita. Keinginannya kan inginnya nggak usah ke gereja lah, di rumah kan juga enak, tidur, nonton, ke kafe, ya dong. Memilih itu lebih enak untuk daging kita. Tetapi kalau kita sudah lahir baru, firman Tuhan berkata, ini harus ditunjukkan, harus tunduk, kita harus memilih yang terutama. Amin. Jangan malas, bangun pagi berdoa. Malas nggak? Malas. Pagi-pagi enakan tidur, kok berdoa? Helos. Pasar. Yesus pagi-pagi dia berdoa. Malas ini harus dibuang. Tidak taati harus dibuang. Proses terus. Gagal boleh, tapi jangan gagal terus. Gagal maning. Harus mau bangkit. Amin. Ini pikiran bodoh. Di sini nggak ada yang bodoh. Amin. Amin. Paulus berkata, aku berdoa supaya kau mengerti kehendak Allah, supaya kau tidak bodoh. Bodoh. Rohnya sudah lahir baru, tapi pikirannya bodoh terus. Itu sebabnya Roma 12 ayat 2 tadi berkata, berubahlah. Baca firman tiap hari supaya yang bodoh ini jadi pintar. Amin. Saya percaya orang yang bodoh kalau sering baca firman, otaknya yang bodoh jadi pintar. Amin. Saya percaya. Puji Tuhan, Bapak Saribu pemenangnya. Amin. Oh, baik. Setiap hari saya lihat Bapak Saribu selalu kirim ayat. Dan lagi panjang banget. Tidak apa-apa. Kayak Saya suka. anjir. Kadang saya lihat ketika saya sibuk loh. Saya kadang bolong, tapi saya lihat Bapak Saribu tadi. Luar biasa Pak Sari. Haleluya. Baca firman dengan tidak baca firman beda rasanya hati ini. Amin. Betul enggak? Begitu bangun pagi-pagi langsung lari cari uang, beda sepanjang hari rasanya. Coba paling tidak izinkan firman Tuhan lewat, walaupun sedikit sebentar, rasanya hati ini disiram dengan air kehidupan surga. Amin. Latih dan biasakan itu supaya hidup kita terus naik. Dan yang paling terakhir adalah tubuh berubah enggak? Roh tadi terjadi seketika ketika lahir baru. Jiwa terus menerus. Tubuh gimana? Apa ketika saudara percaya Yesus, saudara yang lumpuh langsung jalan? Puji Tuhan kalau itu terjadi ya. Amin. Tetapi kan tidak selalu terjadi. Yang buta apa langsung melihat? Tidak. Ketika percaya Yesus, Tidak. enggak juga toh. Puji Tuhan kalau ada yang langsung melihat. Amin. Artinya penglihatan tubuh jasmani kita itu ada 6 panca indera: penglihatan, pendengaran, penciuman. 5 ya. Berarti Carlos masih bangun. Penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan kedua perasaan. Oh, pengensa. Sebentar. Oh, belum. Ketika kita lahir baru, mestinya mata kita ini bertobat. Amin. Amin. Yang suka lihat Shopee. Nggak bagus untuk dompet. Yang suka yang lihat yang tidak baik, ketika lahir baru mestinya berubah ini.
Amin. Amin, Pak. Bilang sama sebelah, engkau harus berubah. Nanti. Jangan suka lihat itu lagi, bilang. Jangan saya sufi lagi. Kemudian pendengaran, telinga. Ketika sudah lahir baru, yang tadinya suka dengar gosip, sekarang Gosip. dia menghindari gosip. Dia selalu berusaha menahan mulutnya. Ketika dia ingin tergoda untuk menggosip, dia tahan. Ada di sini begitu seperti saya. Kadang menggosip itu rasanya di sini digosok semakin set, tapi di sini nggak enak. Jangan suka gosip, amin. Kemudian penciuman. Ayo. Jangan terlalu mencium, Pak. Andoyo, jangan suka mencium. Kalau masuk di satu tempat, aroma apa ini? Oh, Aroma apa ini? Saudara pernah dengar lihat orang Kristen? Di sini sepertinya ada roh gentayangan. Di situ ada, saya rasa ada 2, sini 3, sini tanduknya 7. Saudara pernah dengar orang gitu? Pernah. Coba aja ke gereja. Ketika di gereja penyembahan, ikut ibadah, tidur. Dia nggak bisa rasain apa-apa. Hebat nanti. Berarti dia lebih dekat sama setan daripada Tuhan. Tuhan. Iya kan? Hadirat setan dia bisa rasakan, hadirat Tuhan dia tidak bisa rasa. Berarti dia itu manusia setan. Tapi puji Tuhan di sini tidak ada. Amin. Kalau ada, Bertobatlah. kemudian lidah, mulutku penuh dengan pujian. Mulut kita mestinya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Walaupun keinginan kita tidak selalu sama seperti apa yang kita inginkan, tapi belajar untuk menguasai lidah. Amin. Amin. Belajar untuk menguasai. Karena kadang kita belum mengerti, tapi kita udah ngomong duluan, itu yang bikin masalah. Betul tidak? Pasangan suami istri, ketika suami atau istri ngomong, kita langsung putuskan, kita langsung ngomong, padahal tidak seperti itu yang dia inginkan. Akhirnya jadi ribut, miskomunikasi. Hati-hati gunakan, hati-hati gunakan bertobat. Kemudian kulit, dia bisa merasa. Mestinya kita pekat dengan hadirat Tuhan ketika kita lahir baru. Amin. Terus bertumbuh. Dan ayat yang terakhir adalah Efesus 4 ayat 13. Kita baca sama-sama 1-2 ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Target kita, Paulus katakan, engkau harus dewasa penuh seperti Kristus. Kepenuhan Kristus memenuhi hidupmu. Amin. Saya membayangkan dari depan sampai belakang ini seperti Kristus, seperti Kristus, seperti Kristus. Amin. Kalau seperti Kristus masih ada yang bikin masalah nggak? Enggak. Semua pembuat mujizat, Amin. semua luar biasa. Amin. Kenapa? Seperti Kristus. Makanya ada lagunya berkata, seperti Yesus, seperti Yesus. Itu saja yang ku minta, itu saja ku minta. Dalam jalanku sampai ke surga, dalam jalanku sampai ke surga,
seperti Yesus, menjadi seperti Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan.